Oke, kembali lagi di Mulia Farm. Di video kali ini saya mau berbagi tips gitu ya. Dan untuk sekian waktu, mungkin sekitar sebulan lebih itu ya, tidak posting konten di YouTube karena satu dan yang lain hal. Tetapi ada satu kejadian di kandang saya nih ya, yang mungkin bisa jadi sedikit pengetahuan ataupun sedikit pengalaman buat saya dan tentunya buat kalian semua. Nah, oke gitu ya. Eh, Barangkali di antara kalian ada kambingnya yang males makan ataupun sudah lebih parah gitu ya. Nah, tapi kalau babon saya ini agak males makan gitu ya. Tapi saya kurang tahu persis apakah ini karena birahi atau karena hal yang lain. Tetapi kita tidak usah ambil resiko ya untuk hal seperti ini. Langsung saja ya, supaya nafsu makan dari kambing yang sedang turun, maksudnya turun nafsu makannya, kita agak banyakin untuk garamnya saat mau memberi minum. Jadi kalau saya tuh setiap hari saya kasih minum, cuman garamnya enggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini karena ada kambing saya yang agak males makan, ini saya kasih banyak gitu. Dan sebelumnya untuk si kambing ataupun babon saya yang males makan ini sudah saya cekokin gitu ya, sekitar 3 sendok makan dengan saya kasih garam yang banyak dan rasanya sangat asin sekali. Dan katanya sih itu bisa memulihkan nafsu makannya lagi. Nah, jadi 2 ekor babon yang ada di kandang yang di depan saya ini tuh sudah habis melahirkan gitu ya, dan anaknya itu sudah berumur lebih dari 3 bulan. Nah, ini anaknya yang paling depan ini ya. Sementara yang 2 di belakang itu adalah babonnya yang kepalanya hitam. Nah, jadi karena sudah lebih dari 3 bulan, akhirnya saya pisah dan saya satukan lagi dengan jantannya supaya bisa kawin lagi dan hamil, kemudian nanti bisa beranak lagi. Nah, sementara ini adalah babon yang belum lama saya beli, dan pada saat saya beli itu ternyata dia hamil. Jadi di kandang saya ini mungkin sekitar 5 hari, enggak sampai 1 minggu gitu ya, dia sudah beranak satu kecil gitu ya, kecil sekali. Tapi enggak apa-apa dengan kelaminnya betina. Dan ini menyusul gitu ya, ini juga sedang hamil, dan untuk ambingnya juga sudah banyak isinya. Cuman kurang tahu juga ini nanti ada anak 1 apa 2 gitu ya, yang mudah-mudahan seberapa ekor anaknya itu bisa lahir dengan selamat dan sehat, kemudian induknya juga baik-baik saja, tidak terjadi satu masalah apapun, sehingga nanti bisa cepat berkembang. Nah, selama sekitar 10 bulan ini saya memelihara kambing gitu ya, dan sudah ada 4 gitu ya, 4 yang menghasilkan 4 cempe, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi, lebih cepat lagi untuk cempenya lahir, sehingga bisa tepat gitu ya, setahun 2 kali itu untuk rencana gitu ya. Dan terkait untuk masalah pakan, ini saya tuh nggak pernah neko-neko ya ngasih pakan ke kambing, hanya rumput biasa aja ya, yang ada di bawah gitu, yang ada di pematang sawah, ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Saya red gitu ya, saya ambil karena jelas itu pakan yang gratis dan kita tidak perlu beli ya. Kita hanya bermodal engkrong dan juga tenaga gitu ya. Ya kadang-kadang modal motor juga kalau terlalu jauh ngaritnya. Nah, ini ya untuk cempenya saya kumpulkan, ini sudah ada 3 ya. Yang satu masih kecil, sementara yang paling kiri itu remaja gitu ya. Bentar lagi mungkin di bulan Maret April itu akan saya kawinkan gitu ya, karena perkiraan saya saat ini dia belum genap 1,5 tahun. Nah, kalau rencana saya itu perhitungan di dia umur 20 bulan, itu kurang lebih di bulan Maret atau April gitu.
Nah, jadi saya tidak mau ambil risiko dengan kejadian yang pernah dialami gitu ya, terlalu muda saat dikawinkan sehingga terjadi masalah karena kekurangan mineral gitu ya. Akhirnya sebelum dia melahirkan itu dia sudah roboh duluan karena kekurangan mineral gitu ya. Dan karena di dalamnya janin ataupun cempenya itu ada 3 ekor, nah itu mungkin menjadi masalah utama, dia kekurangan mineral. Tapi tentu saja itu hal yang bisa kita hindari gitu ya, mengikuti aturan saja, mengikuti pengetahuan yang sudah kita dapat bahwa untuk kesiapan seekor babon itu bisa dikawinkan ke minimal usia di 1,5 tahun. Nah, setelah itu kita bisa mengawinkan sehingga dia sudah siap secara fisik gitu ya, sudah semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada resiko lagi, setidaknya minim gitu ya, bukannya tidak ada resiko tapi minim resiko. Sekali lagi ya, kalau kalian menemukan kambing kalian ada yang lemes kemudian tidak mau makan, itu mungkin juga karena birahi gitu ya kalau babon. Tetapi meskipun seperti itu, jangan ambil resiko lah. Pertama yang harus dilakukan adalah beri air garam gitu ya, air garam dibanyakin garamnya sehingga dengan rasa yang sangat asin itu mudah-mudahan nanti si kambing yang nafsu makannya turun itu bisa kembali lagi supaya dia tidak kurus gitu ya. Karena kalau tidak mau makan ataupun nafsu makan berkurang itu memicu kambing akan jadi kurus. Dan setidaknya setiap hari selalu diberi perhatian lebih, selalu diteliti, selalu dilihat apa ada perkembangan ataupun perkembangan yang dalam tanda kutip semakin buruk. Nah, itu segera ditangani dengan serius gitu ya, sehingga kambing-kambing kita benar-benar bisa sehat dan terhindar dari resiko kematian kambing yang membuat kita rugi. Oke ya, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk atensi kalian dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.